habis. Silakan bersiap dan menempati posisi sebagai pembicara satu, pembicara dua, dan pembicara ketiga. Dari tim pro ada dari Kota Pangkal Pinang, dan tim kontra ada tim dari Kabupaten Belitung Timur. Dan pada final pada malam hari ini kita membahas mosi terkait industri pertambangan timah di Bangka Belitung lebih banyak membawa kerugian sosial lingkungan daripada manfaat ekonomi. Silakan dimulai dari pembicara satu tim pro untuk memberikan gagasannya. Terima kasih.
B, ini akan menimbulkan kerugian pada sektor pendidikan juga. Saya memiliki keluarga yang bekerja di Lima, namun karena mereka, kita perlu menyadari implikasi yang telah saya berikan bahwa ini adalah sektor yang tidak berkelanjut, bahwa ini adalah sebenarnya tidak berkelanjutan. Ketika mereka kehabisan komoditas untuk bekerja, ketika mereka kehabisan timah yang menjadi tolak ukur ekonomi mereka, mereka pada akhirnya berdampak juga kepada generasi selanjutnya. Kenapa? Karena satu, anak-anaknya tidak bisa melanjutkan sekolah karena orang tuanya kehabisan biaya ekonomi untuk membiayai mereka, karena sektor yang menjadi pekerjaan utama mereka telah habis, pada akhirnya digunakan oleh masyarakat itu sendiri. Dan kenapa ini buruk? Statistiknya tidak, terima kasih saudaraku, anak-anak paling mengalami kesulitan pendidikan karena ekonomi orang tuanya sebagai pekerja timah ini kehabisan timahnya. Maka dampaknya adalah pertama, mereka putus sekolah. Ketika mereka putus sekolah, mereka tidak akan menimbulkan dampak yang baik secara sosial. Mereka tidak akan dapat bekerja pada akhirnya. Mereka pada akhirnya menimbulkan implikasi-implikasi yang akhirnya menjadi pengangguran, dan pada akhirnya mereka tidak akan menimbulkan, yaitu dua, progresivitas mereka sebagai masyarakat yang semakin buruk. Karena kenapa? Orang-orang akan memiliki stigma bahwa mereka itu adalah orang-orang yang tidak progresif pada akhirnya, orang-orang yang tidak dapat memajukan perekonomian pada akhirnya, dan mereka akan dicap buruk. Kalaupun mereka bilang dampak ekonomi di kedua tim akan tetap buruk dan parameternya akan tetap sama, sadarilah juri bahwa pihak kami akan memberikan eksklusivitas dan solusi terhadap perputaran ekonomi yang ada. Karena kenapa? Kami akan mendukung bagaimana pada akhirnya ketika mereka mengatakan, oh, daripada kita terus memikirkan bagaimana alam, bagaimana sosial, akan ada kelaparan yang perlu kita perhatikan. Namun sadari juri, ketika alam sudah hancur, manusia pada aktivitasnya kehilangan sumber daya, kehilangan mata pencaharian, kehilangan cara mereka untuk bekerja, pada akhirnya ini akan menimbulkan masalah pada ekonomi dan perputaran ekonomi itu sendiri pada akhirnya. Dan selanjutnya kami akan memberikan eksklusivitas kepada aktor-aktor ini, memberikan perlindungan kepada pemerintah pada akhirnya. Bagaimana pemerintah ini akan terus progresivitas dan pekerja timah itu sendiri pada akhirnya sektor yang perawatan akan lebih realistis. Dan terima kasih, ini bukan hanya tentang perdebatan yang realis, namun siapa yang akan memberikan dampak lebih masif. Terima kasih, bangga mengawali perdebatan ini sebagai tim Prof. Silakan pembicara satu, tim kontra. Isu-isu sensitif yang akan saya bawakan tidak merepresentasikan dari pribadi saya dan hanya untuk kepentingan semata. Baik, debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Kami rasa kerugian sosial ekonomi itu nggak terlalu berarti di sisi kami, malahan ini akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Dan dalam debat ini apa yang ingin kami buktikan? Yang pastinya kita mau menunjukin kalau kerugian lingkungan itu nggak akan ada dari industri penambangan timah, dan perputaran ekonomi itu bakal ada terus. Dewan juri sadar kalau framing mereka itu abu-abu. Mereka itu nggak baca dengan benar bagaimana nosi itu berlangsung. Mereka nggak baca industri penambangan timah. Mereka menganggap kalau penambangan timah itu dalam nosi kita dilakukan oleh masyarakat, dan dikatakan oleh pembicara pertama tim pro, dikatakan bahwasannya itu kerugian itu berlangsung dari penambangan timah secara ilegal. Namun nyatanya apa? Nosi kita kali itu berpatok pada industri penambangan timah, bukan masyarakat-masyarakat yang menambang timah secara ilegal. Dewan juri terdapat satu narasi utama. Bayangkan kamu tuh tinggal di Pulau Bangka Belitung, kamu dikenal dari teman-teman luar pulau sebagai tempat pulau timah yang menyusun perekonomian. Lalu pada akhirnya apa? Kamu mengecap bahwasanya industri penambangan timah itu dianggap merugikan, dianggap memberikan dampak yang sangat negatif baik di perekonomian di berbagai sektor dan sebagainya. Namun apa? Sebenarnya ketika Anda beranggapan seperti itu, ini akan merugikan sehingga dihentikan. Apakah tim pro itu sudah menimbang kerugian yang jauh lebih fatal ke depannya karena perubahan struktur sosial yang terlalu cepat pada akhirnya, sehingga buang semua berkas dari
tim pro yang abu-abu itu, dan mari kita berfokus dari tim kontra yang akan di-framing ulang dengan penegasan yang sangat jelas. Dewan juri, apa beberapa pembuktian kami? Yang pertama, saya akan menjelaskan mengapa pada akhirnya di sisi kami ini kerugian lingkungan itu salah. Lalu yang kedua, mengapa pada akhirnya penanaman timah itu dapat menarik pariwisata. Dewan juri masuk pada ranah definisi. Yang pertama, kita sedang membahas industri penambangan timah. Industri penambangan timah bukan, kalau dibedakan, industri penambangan timah itu berbeda dengan penambangan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat lokal yang ada di Bangka Belitung. Yang kedua, kita itu membahas soal kerugian sosial lingkungan. Ini mencakup kerusakan bagi tatanan masyarakat dan kerusakan lingkungan sehingga menciptakan kerugian. Namun apa di sisi kami itu tidak akan terjadi, tidak akan dijelaskan dalam karena argumentasi saya. Yang ketiga, manfaat ekonomi itu seperti apa? Di sisi kami, manfaat ekonomi itu berarti memberikan keuntungan bagi berbagai stakeholder, termasuk apa? Aktor utama kita, masyarakat lokal, dan mereka itu dapat mencukupi kebutuhan mereka pada akhirnya. Dan yang hal itu tersebut masih terjadi sampai saat ini. Alasan untuk menolak mosi, yang pertama, saya akan menganalisis kenapa nggak akan terjadi kerusakan lingkungan. Kita lihat, yang pertama, status quo yang berlaku itu apa? Satu, timah itu menjadi penyongsong utama perekonomian. Kenapa? Karena sumber daya alam tentang timah itu eksklusif, itu cuma dikit di Indonesia dan cuma ada di, bukan cuma ada, namun memang lebih banyak ada di Bangka Belitung. Sehingga banyak masyarakat lokal itu yang menambang timah secara ilegal. Lalu yang kedua, status quo yang berlaku ialah mencari pekerjaan di Bangka Belitung itu sulit. Mungkin Anda ngerasa Anda tinggal di kota Pangkal Pinang dan Anda ngerasa kalau banyak sektor-sektor yang buka di Pangkal Pinang, namun perlu perhatikan kabupaten-kabupaten lain termasuk kabupaten kita Belitung Timur. Status quo-nya apa? Banyak brand-brand besar itu yang sulit masuk. Kenapa mereka sulit masuk? Karena dalam seperti Indomaret dan juga Alfamart yang baru masuk beberapa tahun lalu di Belitung Timur itu sebenarnya dikecam karena menganggap bahwasanya itu akan merusak perekonomian. Bahwasanya toko-toko penonton itu kan berhenti berproduksi pada akhirnya, sehingga hal ini salah. Lalu apa? Selanjutnya, analisis yang B, karakter industri dari penambangan timah itu sendiri. Suatu industri mempunyai aturan yang terikat dengan masyarakat, dan juga terikat dengan pemerintahan pastinya, sehingga ini akan berhubungan dengan hukum dan politik juga. Sehingga industri itu sudah membandingkan dan mempertimbangkan keputusannya. Yang C, mereka itu punya regulasi. Ketika melakukan penambangan, mereka itu punya mekanismenya sendiri. Mereka itu melalui tahap perencanaan yang matang dengan diskusi bersama berbagai aktor penting, termasuk masyarakat lokal, masyarakat adat yang terdapat di Bangka Belitung. Lalu apa? D, sehingga kekhawatiran dari tim pro itu mengenai kerusakan lingkungan itu nggak akan terjadi, dan ini akan terjawab bahwasanya nggak akan ada kerugian, nggak akan ada kerusakan karena industri penambangan timah itu pakai sistem check and balance pada akhirnya. Bahwasanya yang terakhir, mereka itu nggak akan menambang di daerah rentan. Apa itu daerah rentan? Yang pertama, daerah rentan itu berarti itu dekat dengan permukiman masyarakat. Mereka nggak akan berani untuk memberikan regulasi mendapat timah di daerah permukiman masyarakat. Yang kedua, dekat dengan habitat flora fauna. Lalu yang ketiga, tempat pariwisata seperti pantai yang terjadi saat ini di Pantai Bangka Belitung. Anda merasa itu sebagai suatu kerugian. Namun apa? Sebenarnya industri penambangan timah itu nggak mungkin berani untuk merusak pariwisata, merusak tempat perekonomian kita sendiri. Kita lihat karakteristik masyarakat lokal yang dibawakan oleh tim kita, yaitu tim kontra. Yang pertama, mereka itu pengen punya mata pencarian yang menguntungkan, bukan? Mereka ingin memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Lalu yang kedua, mereka itu nggak mau ribet. Mereka itu mau apa? Yang gampang didapatkan, termasuk di depan mata mereka, yaitu timah, Dewan juri. Selanjutnya apa? Apa dampaknya? Dampak dari analisis. A, masyarakat itu menerima karena mereka merasa regulasi atau mekanisme yang telah diberikan oleh industri penambangan timah itu sudah menguntungkan mereka dari berbagai sektor. Bahwasanya lingkungan itu nggak akan merasa dirugikan dan juga mereka mendapatkan efek positifnya. Lalu yang B, semua aktor itu bakal diuntungkan pada akhirnya. Seperti masyarakat itu dapat bekerja di industri penambangan timah. Mereka itu bakal punya pendapatan atau insentif tambahan ketika mereka itu bekerja di penambangan timah. Lalu yang kedua, dari sisi pemerintahan lokal atau pemerintahan kita nasional, kita bisa melakukan ekspor penambangan timah, dan hal ini harusnya dioptimalkan. Terdapat respon utama di mana mereka itu berkata, P1 berkata bahwasanya kalau timah itu habis, perputaran ekonomi itu bakal hilang. Enggak, Dewan juri. Kalau status quo yang berlaku di Bangka Belitung ialah timah itu masih ada, maka harusnya apa? Artinya itu mereka harus optimalkan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian di tempat kita. Namun apa? Tetap terdapat regulasi. Mereka nggak mungkin terus-terusan untuk menambang timah. Mereka juga mempertimbangkan. Mereka juga punya sistem check and balance pada akhirnya. Sehingga ini nggak akan terus-terusan terjadi. Lalu apa? Lalu masuk yang kedua, analisis ketertarikan pariwisata. A,
Sebelum saya memasuki pada argumen saya pada malam hari ini, jadi saya akan menggunakan beberapa perkataan yang mungkin sekiranya menyinggung, namun di sini akan menggunakan hanya untuk kepentingan berdebat saya, tidak untuk menyinggung sisi manapun. Baik, saya akan memulai pidato saya dengan hitungan 3, 2, dan 1. Dewan Juri yang terhormat, sadarilah ketika pembicara pertama dari tim oposisi mengatakan bahwa untuk masyarakat penambangan timah pada akhirnya di mana industri timah itu kita patut sadari siapa yang mengelola sebenarnya industri penambangan timah ini. Tentunya dari masyarakat tersebut bukan. Jadi sadarilah ketika mereka mengatakan bahwa industri penambangan timah yang ilegal saja bisa berdampak buruk, apalagi yang ilegalnya. Mereka mengatakan bahwa ini tidak berbeda, ada perbedaan mengenai penambangan yang ilegal maupun yang legal. Jadi mohon sadari mengenai penambangan ilegal ini ataupun yang legal ini pasti akan sama-sama berdampak buruk pada akhirnya. Mengapa? Ini akan masuk pada argumen saya yang ini ada 3. Di mana yang pertama, sosial lingkungan Bangka Belitung akan terkena juga. Di mana yang kedua, lingkungan Bangka Belitung akan semakin rugi pada akhirnya. Dan ketiga, di mana yang terhormat, warga lokal Bangka Belitung akan berdampak pada secara kesehatan. Mengapa demikian? Mari kita masuk pada argumen pertama. Juri, sadarilah pertambangan timah di Bangka Belitung ini kerugiannya sudah signifikan terhadap sosial. Kenapa? Dikarenakan masyarakat Bangka Belitung sudah hilang amanahnya terhadap penambangan timah yang ada dikarenakan pengelolaannya tidak transparan tersebut. Dewan Juri yang terhormat, mari kita sadari bahwa ketika berita yang beredar terhadap masyarakat ternyata timah yang dikerok habis-habisan di Pulau Bangka Belitung ini ternyata dikonsumsi oleh para oknum tertentu, di mana di sisi aktor yang paling rentan di sisi kami adalah para masyarakat, para warga. Tentunya kita masih merasakan ruginya, padahal kita tidak mengikut turut serta, bukan Dewan Juri yang terhormat. Mari sadari bahwa industri penambangan timah di Bangka Belitung ini lebih banyak memakan kerugian sosialnya juga. Dewan Juri ini akan masuk pada lingkungan kedua, pada argumen saya yang kedua mengenai lingkungan yang ada di Bangka Belitung. Pertama, juri, sadarilah ketika sumber daya Bangka Belitung yang terkenal adalah timah. Namun juri, timah adalah salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Di mana industri penambangan timah ini ketika timah dikerok habis-habisan oleh pertambangan baik yang ilegal maupun legal, juri, mohon sadarilah bahwa dengan pertambangan yang terus-menerus ini akan merusak keindahan Bangka Belitung. Pembicara satu dari tim oposisi mengatakan bahwa keindahan dan pariwisata ini akan mendapat pada akhirnya, di mana mereka mengatakan bahwa industri penambangan timah tidak akan berani untuk mengurangi yang akan mempengaruhi pada pariwisata. Juri, sadarilah bahwa industri penambangan timah ini sudah terjadi. Di mana buktinya? Di mana pada berdasarkan satelit yang ada hasil permukaan gambar geografis Bangka Belitung, di mana dulu berpuluhan tahun yang lalu Bangka Belitung terkenal dengan pulaunya yang hijau dan juga banyak pepohonannya, dengan lautnya yang indah dan karang terumbu laut yang sangat indah. Namun hanya dikarenakan hasil pengerokan industri penambangan timah yang terus meneruskan ini akan berdampak buruk juga pada sosial dan juga lingkungan alam kita yang ada. Juri sadari bahwa dengan laut kita yang indah, dengan pepohonan yang rimbun juga, ini akan mengurangi tidak terima kasih saudaraku. Ini akan mengalami yang dimana-mana puluhan tahun yang lalu kita sadari bahwa Pulau Bangka Belitung itu memiliki keindahan alam dan juga pepohonan yang subur. Ini akan berdampak pada para masyarakatnya. Mengapa? Dengan pepohonan yang ditebang dan habis-habisan hanya untuk penambangan timah tersebut, itu akan mengurangi pepohonan yang menyerap karbon dioksida di Bangka Belitung. Dengan kita akan menghirup terus-teruskan oksigen yang belum dikelola ataupun difilter oleh filter alami kita yang di pohon. Mari kita sadari bahwa sebagai masyarakat yang juga rentan, di mana kita adalah aktor yang rentan terhadap musim pada kita kali ini. Juri, pengelolaan pertambangan timah tidak dipikirkan jangka panjangnya, mereka hanya memikirkan jangka pendeknya saja. Di mana dengan adanya keuntungan sementara ini, ketika pertambangan timah di bubble ataupun Bangka Belitung akan mati juga pada akhirnya, di mana mereka telat untuk menyadarinya. Mereka menyadarinya ketika Bangka Belitung akan mengalami kerugian pada akhirnya ketika timah tersebut sudah dikerok habis-habisan. Di sini kita perlu secara sosial dan juga lingkungan ini sudah terjadi kerugian yang sangat berdampak dan juga banyak. Dewan Juri, mohon sadarilah bagaimana nasib para warga Bangka Belitung yang mana bahkan tidak semuanya terkena dampak positif ini, hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja, bukan warga yang tak tahu ataupun tak bersalah akan merasa rugi juga pada akhirnya, padahal mereka tidak ikut serta. Ini akan masuk pada argumen saya selanjutnya, yakni masyarakat Bangka Belitung akan rugi pada akhirnya.
Juri mohon sadari, ketika hasil pertambangan ini dijual keluar dengan harga yang murah, mereka mengatakan bahwa mereka berhasil untuk mengekspor timah. Tapi juri sadarilah, dan timah yang diekspor tersebut itu akan dikelola menjadi suatu baterai, di mana akan dijual lagi kepada Bangka Belitung, di mana itu harganya dengan harga yang cukup mahal. Juri ini akan menyebabkan kerugian juga pada para masyarakat di bagaimana dengan para masyarakat yang memiliki pekerjaan yang kurang memadai tersebut. Dengan juri hormat kita, terima kasih saudaraku. Juri mohon sadari, ketika dengan harga yang lebih mahal ini, masyarakat akan merugikan diri mereka sendiri. Di mana di sisi kami yakin bahwa warga Bangka Belitung akan mengalami kerugian tersendiri. Di mana warga Bangka Belitung itu akan mencari mata pencahariannya ketika mereka ada membelikan barang-barang yang tidak sesuai dengan harga ataupun dengan ekonomi yang mereka miliki. Dewan juri mohon sadari, ketika secara sosial ini juga menimbulkan ketimpangan sesama warga. Contohnya, dia ternyata bekerja sebagai penambang timah, di mana ini tidaklah adil dan juga tidak enak bukan untuk kita menghadapi. Namun ada pertimbangan di mana gara-gara pekerjaannya masyarakat itu mengalami ketimpangan dan juga perbedaan terhadap status pekerjaan yang mereka miliki, hanya karena mereka bekerja di mana di industri pertambangan timah tersebut. Dewan juri mohon sadari, ketika mereka terikatan regulasi pemerintah, coba kalian buktikan pada kami bagaimana regulasi ini bisa efektif dalam memberikan kejelasan ini terhadap industri. Karena status quo-nya masih banyak lahan bekas timah yang dibiarkan begitu saja dan juga tidak dikelola. Mana masyarakat ataupun pemerintah sadar ketika lahan yang tidak dikelola tersebut ataupun dibiarkan saja itu pada akhirnya akan merugikan. Pemerintah akan membuat kebijakan di mana hanya gara-gara mereka itu sadar telat. Dewan juri hormat, mari kita sadar bahwa masyarakat Bangka Belitung akan terkena juga dampaknya pada akhirnya. Dewan juri hormat, di sini saya akan membandingkan mengapa di sisi kami lebih unggul deh. Karena di sisi kami yakin bahwa kerugian terhadap aktor yang tadi dunia kami lebih unggul terhadap sosial lingkungannya, di mana itu akan lebih rugi juga pada akhirnya. Dewan juri hormat, dikarenakan yang pertama tadi sosial dan juga status ketimpangan Bangka Belitung masyarakatnya akan terkena juga. Yang kedua, lingkungan Bangka Belitung akan menjadi terkuras dan juga hilang pada akhirnya. Yang ketiga, semakin tinggi dan juga rugi masyarakat Bangka Belitung pada akhirnya. Lalu yang keempat, lingkungan dan juga masyarakat Bangka Belitung mengalami kerugian yang cukup besar dan signifikan. Dewan juri hormat, saya Bangka Belitung afirmasi. Pembicara kedua tim pro silakan. Tim kontra. Tidak fokus aja udah males. Juri izin merapikan kasus. Baik, juri, sebelum mulai perdebatan, the warning, hal-hal sensitif dalam debat itu hanya untuk kepentingan debat. Ya, merepresentasikan diri saya di depan data. Oke. Debat akan saya mulai dari hitungan 3, 2, dan 1. Juri, bayangkan kamu anak dari pekerja tambang timah, keluarga kamu bergantung pada hasil timah ayah kamu, tapi pada akhirnya timah itu dihentikan dan ayah kamu gak punya pekerjaan sampingan. Kemudian yang keluarga kamu itu gak akan kecukupan karena gak ada pemasukan hasil kerja ayahmu. Kamu gak akan bisa makan ayam, beli bunga AKS misalnya, dan nongkrong bareng teman. Kamu jadi miskin pada akhirnya, bukan? Lihat ya juri, timah sungguh sangat mempengaruhi masyarakat, bukan? Maka dari itu dapat pun sosial lingkungan yang terus diglorifikasikan oleh tim pro itu gak bermoral sama sekali. Maka dari itu buang semua kasus mereka, mari fokuskan kasus kami, mari ikut kami untuk tolak emosi dewan juri. Dewan juri masuk ke poin bigasan. Mereka selalu mengatakan terdapat 3 poin bigasan terhadap premis pemilihan juri. 1, mereka mengatakan ini akan merugikan sosial mereka karena pada akhirnya orang-orang itu akan terkena dampak sekitar yang buruk. Namun juri di sini
sini emosi ini adalah emosi yang terkait dengan industri pertambangan timah. Jadi gak ada sangkut paut terkait orang-orang yang menambang secara ilegal, karena fokus sini adalah industri. Dua, mereka juga mengatakan bahwasanya timah itu akan habis dikerok-kerokan, akan menghabiskan SDA yang ada di Bangka-Belitung. Juri sadar, timah itu sudah diberikan bukan pada akhirnya. Kenapa kita harus mengabaikannya? Bukankah kita harus optimalkan untuk kepentingan masyarakat secara mendalam? Dan pada akhirnya juri harus sadar bahwasanya masyarakat di sini itu punya hak atau suara dan menjadi pengawas industri timah. Hal ini membuktikan bahwasanya mereka itu menjadi prinsip dari check and balance di sisi kami sebagai industri pertambangan timah. Tiga, juga mereka mengatakan bahwasanya timah itu diekspor kepada orang lain dan pada akhirnya akan merugikan masyarakat Babel dengan juri. Namun dengan juri gak lihat di satu squad bahwasanya masyarakat Babel itu hanya mampu untuk menambang timah, namun mereka gak mampu untuk mengolah atau membuat produk dari timah, karena pada akhirnya teknologi yang ada di Babel itu gak mencukupi atau gak paten, dan pada akhirnya mereka salah untuk mengambil kasus ini sehingga mereka mati sebagai pro. Juri masuk ke 3 poin utama argumen kami mengapa menambang emosi. 1, mengapa pada akhirnya industri pertambangan timah itu akan menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat Bangka-Belitung. 2, mengapa pada akhirnya ini akan memajukan peradaban dengan juri. Dan 3, mengapa pada akhirnya industri timah ini akan menjaga kestabilan masyarakat. Oke, poin pertama argumen juri, mari kita simak. Bangka-Belitung dikaruniai oleh Tuhan SDA berupa timah yang sangat melimpah. Ini sebagaimana oleh Tuhan bahwasannya, hei ini aku kasih kamu timah yang banyak, pakai ya untuk kepentingan masyarakat kamu. Lihat juri, ini memang takdir yang diberikan oleh Tuhan. Ini potensi juri. Jadi masyarakat itu harus atau wajib untuk mengoptimalkan timah ini untuk kepentingan umum. Ini berarti peluang pekerjaan bagi masyarakat bukan? Maka pencarian utama masyarakat itu timah. Juri sadar, gak semua daerah itu punya timah melimpah bukan? Jadi ini memang eksklusif di sisi kami, di sisi pemerintah. Lihat, berarti banyak masyarakat yang akan menjadi pekerja dari penambang timah bukan? Sumber uang mereka ini adalah timah. Lihat juri, ini penting bahwa tanpa timah kekayaan Bangka-Belitung itu gak akan tinggi. Jadi timah itu harga mahal. Jadi pada akhirnya ketika timah ini mahal, maka para penambang timah yang akan mengambil banyak hasil tambang timah, mereka akan banyak uang bukan pada akhirnya mereka akan dapat menghidupi keluarganya, masyarakat, dan pada akhirnya mereka juga mampu untuk memberikan uang kepadanya untuk nongkrong, beli ayam dan beli buku LKS bukan pada akhirnya. Lihat juri, inilah kebermanfaatan ekonomi bisnis kami yang begitu banyak. Selain itu dengan juri, kami sadar bahwasanya banyak sekali orang-orang dari luar yang akan membeli timah bukan pada akhirnya, tertarik untuk berinvestasi pada akhirnya. Namun ketika tanah ini tetap ada, maka peluang ini akan menjadi besar. Ini akan membawa saya ke argumen poin kedua dari juri, mengapa pada akhirnya ini akan memajukan peradaban. Lihat juri, timah yang melimpah itu tentunya gak akan dapat diakomodir oleh orang-orang lokal saja. Mereka butuh orang berkompeten untuk mengolah timah pada akhirnya. Butuh sebuah wadah yang lebih besar. Ini berarti industri timah ini akan menarik perhatian pihak luar atau investor. Mereka tertarik karena pada akhirnya ini akan menimbulkan mutualisme. Apa dengan juri? A, masyarakat Bangka-Belitung akan mudah untuk mengoptimalkan ataupun menambang timah. B, para investor itu pada akhirnya akan menjadikan peluang ini sebagai peningkatan ekonomi dan keuntungan mereka. Lihat juri, dua prinsip mutualisme ini akan memajukan peradaban. Mengapa juri? A, para investor akan menyediakan alat dan media yang lebih untuk mereka menambang timah. B, pasti mereka akan loyal pada akhirnya hanya untuk keuntungan semata untuk didapatkan. Dia akan membangun bangunan dan infrastruktur agar dapat mendorong kemajuan penambangan timah. C, lihat ini berarti para investor itu akan membangun kemajuan teknologi di Babel bukan pada akhirnya. Lihat juri, ini eksklusif di sisi kami. Sehingga mari kita kilas balik seperti pembangunan IC dan Central PLTA terbesar se Asia Tenggara. Ini dibangun oleh Belanda di Manggar. Ketika pada akhirnya ini ada, ini akan menjadi kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat serta Belanda untuk mengoptimalkan timah. Tapi lihat di sisi kami dari juri, di sisi kemajuan itu apa? A, banyak alat-alat yang mahal dan modern dibangun di Babel. B, bangunan akan diperbagus bukan seperti kota modern. Bayangkan saja Babel itu kayak kota New York sebagus itu. Contoh di Manggar yang juri itu sudah terjadi. Banyak dibangun bangunan Belanda hanya untuk ditinggali oleh para karyawan. Lihat, ini ada di Manggar dan rumah-rumah eksklusif ini ada di sisi kami, hanya ada di sisi kami juri. Bayangkan ini ada di Babel. C, orang-orang akan berpandang bahwa di Babel itu provinsi udah maju banget. Orang-orang akan datang untuk berkunjung. Lihat ini dia juri, menjadi potensi besar ekonomi, jadi kebermanfaatan itu eksklusif. Tapi dia juri, ini juga akan meningkatkan sektor pariwisata. Orang-orang luar itu akan datang ke Babel bukan untuk melihat betapa hebatnya provinsi modern ini pada akhirnya bukan. Lihat juri, kekhawatiran Impro terkait pariwisata kami akan hancur itu akan teratasi dengan baik di sisi kami. Oh, berarti industri timah ini akan menurunkan pariwisata. Itu gak benar di sisi mereka juri. Juri lihat, keempat eksklusivitas ini akan memajukan kontra lebih unggul dibandingkan tim pro yang gak mampu mensejahterakan dan memajukan masyarakat pada
hidup masyarakat. Juri sadar, timah itu mata pelajaran masyarakat, bukan pada awal setelah saya sebutkan. Ketika ini gak adil dengan juri, apa yang terjadi? Ya pada akhirnya masyarakat itu kesulitan mencukupi kebutuhan hidupnya, bukan? Ketika ini terjadi, kehidupan masyarakat akan menjadi kacau, bukan? Orang-orang akan mencari cara yang ilegal untuk menambah pendapatan, misalnya mencuri ataupun merampok. Orang-orang itu jadi kacau pada akhirnya. Namun lihat juri, ketika pada akhirnya timah itu tetap dipertahankan, maka orang-orang itu akan nggak bingung untuk mencari pekerjaan mereka, karena pada akhirnya timah itu sudah ada di depan mata mereka. Mereka akan optimalkan itu, nggak butuh cara-cara yang serumit itu di sisi pro. Jadi pada akhirnya di sisi kami, kestabilan dan kekacauan dari tim kontra itu akan teratasi dengan baik di sisi kami, sehingga berbagai kali bidasan dan argumentasi kuat tim pro kontra banyak menang dalam debat. Bangga berwakil. Saya akan mulai debat saya dalam 3, 2, dan 1. Pagi ini saya terbangun dan saya merasakan lapar. Lalu saya mengatakan kepada ayah saya, "Pak, aku mau makan ayam. Pak, aku mau makan pecel dan lain sebagainya." Namun sungguh disayangkan, karena adanya perkembangan timah ini, pada akhirnya habitat hewan dan juga lingkungan-lingkungan yang ada itu hancur dan lain sebagainya. Dengan begini, jumlah ayam akan berkurang, sayur-sayur juga akan berkurang dan menurun kualitasnya, hingga pada akhirnya pemerintah akan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Toh pada akhirnya bilang saja ayahku tidak memiliki uang untuk membelinya dan sebagainya. Ya, pada akhirnya saya juga tidak dapat untuk menikmati ayam dan juga pecel yang selama ini saya inginkan. Lalu yang terhormat, pertama saya akan mengklarifikasi terlebih dahulu satu hal yang dianggap rancu oleh tim kontra. Oke, mereka mengatakan bahwa kami akan menginginkan industri timah ini, namun tidak jadi terhormat. Dari pembicara pertama saya, kami sudah mengatakan bahwa kami tetap akan memanfaatkan dan juga tetap akan membiarkan timah ini. Ya, hanya saja pada dasarnya yang dibahas oleh mosi ini adalah seberapa besar dampaknya, apa dampaknya, dan bukan mekanisme apa, dan bukan mekanismenya. Sehingga pada dasarnya mereka yang mengatakan kami tidak akan kami akan menghilangkan timah, atau mereka yang mengatakan bahwa kami tidak jelas karena mekanisme kurang, itu tidak bisa diterima. Karena pada dasarnya mosi ini hanya membahas dampak mana yang memberikan dampak yang lebih luas. Lalu dan juga terhormat, dari kedua sisi akan ada tujuannya masing-masing. Dari tim oposisi terlebih dahulu, mereka seharusnya memberitahu kepada kami kenapa perkembangan timah itu banyak memberi manfaat ekonomi. Saya tekankan sekali lagi, manfaat ekonomi dibandingkan kerugian di bidang lainnya, entah itu kerugian sektor ekonomi ataupun sosial dan lingkungan dan lain. Namun dan juga terhormat, mereka dari tadi gagal untuk memberikan apa saja manfaat ini. Ya, mereka memberikan, namun sadari di dampak sosial dan lingkungan ini lebih besar dan akan menciptakan efek domino yang akan terjun ke bidang-bidang lainnya.
bahwa tim mereka akan memberikan manfaat ekonomi. Namun sadari dan juri, bagaimana mereka bisa menjamin keuntungan itu tidak dimanipulasi oleh pemerintah atau mungkin oknum-oknum yang terikat dalam industri ini. Mereka tidak membicarakan hal ini, dan mereka dari pembicara 1 dan juga pembicara 2 tidak membicarakan hal ini. Dan jika hal ini dibawa oleh pembicara 3, hal ini tidak bisa diterima karena itu telat. Seharusnya hal ini sudah dibawa oleh pembicara 1 karena mereka adalah kunci dari argumen kita. Lalu pembicara kedua mereka mengatakan bahwa mereka percaya dengan komunikasi yang eksklusif ini dengan menciptakan masyarakat. Pembicara kedua mereka mengatakan bahwa Bangka ini adalah eksklusif dengan timahnya. Bangka itu terkenal dengan timahnya, tidak hanya Bangka juga begitu. Sehingga pada akhirnya mereka mengatakan bahwa dengan eksklusivitas ini bisa menciptakan persentase keinginan masyarakat untuk menciptakan tambang yang ilegal. Oh, berarti mereka sadar kan bahwa persentase tambang ilegal ini juga banyak pada akhirnya. Sadari juga jika ilegal saja sudah lebih bahaya, apalagi dengan yang legal seperti itu. Lalu ketiga, mereka mengatakan bahwa mereka tidak mau mendapatkan stigma buruk dari masyarakat. Mereka tidak menjelaskan kenapa dan apa yang sebenarnya membuat masyarakat ini senang dari industri timah ini dengan judi. Sadari judi, kepercayaan masyarakat pun dimulai dari sadari dan judi status quo saat ini, kepercayaan masyarakat itu mulai diragukan. Kepercayaan mereka juga mulai hilang. Kenapa demikian? Karena status quo-nya kita hari ini sedang digerakkan dengan kasus korupsi dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya masyarakat bahkan daerah lain mereka akan tidak menaruh kepercayaan mereka lagi pada industri tambang seperti itu, terutama timah ini. Lalu yang keempat, mereka mengatakan bahwa timah ini bekas dari tambang itu bisa kok dimanfaatkan dengan pariwisata dan lain sebagainya. Namun juri sadari bahwa komparasi jumlah yang jadi tempat pariwisata yang benar-benar dimanfaatkan di badan pariwisata ini jumlahnya lebih kecil daripada mereka yang dilantarkan begitu saja. Sadari bahwa di Bangka Belitung saat ini masih banyak mereka yang dilantarkan, tidak diurus, dibiarkan hancur begitu saja dan tidak dimanfaatkan. Oleh karena itu mereka hanya memberikan manfaat di sedikit bidang saja, dan kami telah membuktikan bahwa sebenarnya dampak ini akan sangat besar di lingkungan, karena yang tadi bahwa yang benar-benar dimanfaatkan lahan itu hanyalah sedikit. Lalu di juri yang terhormat, sadari bahwa investor itu hanya akan memperhatikan keuntungan dirinya saja ya, hingga pada akhirnya kerusakan alam dan sebagainya itu akan dirasakan oleh masyarakat bukan Belitung sendiri. Ya, investor tidak akan peduli dengan hal itu karena itu adalah karena Bangka Belitung adalah daerah kita, ya mereka hanya memperhatikan keuntungan mereka. Oke, di juri yang terhormat, cukup sudah penjelasan kami akan masuk ke narasi. Dengan pertambangan timah ini akan membawakan kerugian sosial lingkungan yang lebih penting daripada manfaatnya di sisi ekonomi. Yang pertama, daerah atau pemerintah hingga masyarakat dari pemerintah lain yang ingin bersama itu hingga pada akhirnya tidak percaya lagi terhadap industri ini. Kenapa? Karena timah terbesar itu ada di Bangka. Sehingga pada akhirnya juri sadari baru akhir-akhir ini kasus korupsi timah ini dengan akumulasi kerugian bertahun-tahun yang berarti ini sudah terjadi dengan cukup lama, itu sudah 271 triliun oleh oknum yang tertentu yang tidak bertanggung jawab, yang pintar untuk memanipulasi. Dan di sini saya sudah jelas seberapa besar, dengan dari sini saja itu sudah jelas seberapa besar sih kerugiannya di ekonomi, dan mereka sampai saat ini gagal bahkan tidak memberikan sedikit pun solusi pasti cara menanggulangi hal ini. Oke, mereka akan bilang ada kok regulasi atau apa lain sebagainya. Namun juri sadari bahwa status quo saat ini regulasi tersebut akan dihiraukan oleh oknum-oknum ini. Regulasi tersebut sampai saat ini kok banyak sih yang tidak diterapkan seperti itu. Pada akhirnya regulasi ini tidak memberikan efek jerah atau lain sebagainya kepada oknum yang memang tidak bertanggung jawab ini, karena mereka hanya memperdulikan pada diri mereka sendiri dan bukan masyarakat kita. Ya pada akhirnya dengan hal begini kepercayaan pemerintah itu akan hilang. Mereka tidak bisa mendapatkan investor dari luar, mereka tidak bisa mengekspor timah dari luar ya, karena kepercayaan itu sudah hilang seperti itu. Lalu yang kedua, pendambangan timah ini lihat ya ini perlu disadari itu prosesnya dan bukan hasilnya. Nah pada akhirnya hewan akan kehilangan habitat untuk hidup dan juga lingkungan telah hancur lebur. Lalu yang ketiga, apa yang terjadi? Manusia atau masyarakat memiliki pasokan sumber daya pangan ini yang menipis sehingga pada akhirnya harganya itu akan semakin mahal. Pasokannya pangannya lagi tipis karena harga sumber daya pangan itu semakin
Pembicara 3, tim kontra silakan. Debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Kegagalan terbesar dari tim lawan hingga saat ini adalah karena mereka tidak mendengarkan penjelasan dari pembicara pertama dan pembicara dari tim kami dengan baik dan benar. Begini Dewan Juri. Yang pertama, mereka membahas bagaimana jika korupsi itu ada. Sadarilah korupsi itu apa? Korupsi itu adalah suatu hal yang dilakukan oleh beberapa oknum di dalam industri tersebut, bukan hasil dari aktivitas pertambangan timah dari industri tersebut. Hanya beberapa oknum yang melakukan korupsi itu, bukan hasil dari aktivitas pertambangan. Yang kedua, mereka bilang di masa depan anak-anak akan sengsara karena timah tidak akan ada lagi. Namun Dewan Juri, mari kita lihat saat ini karena masa depan itu hal yang tidak pasti dan belum tentu apa yang mereka takutkan akan terjadi. Namun ketakutan kami tentu akan terjadi. Karena apa? Karena akan banyak pengangguran yang pada akhirnya merugikan anak-anak mereka itu sendiri, bukan pada akhirnya. Dan itu akan jauh-jauh lebih berbahaya di dunia kami ketimbang dunia mereka yang membahas tentang masa depan, suatu hal yang belum tentu terjadi. Yang ketiga, sektor pariwisata tambang timah akan hilang karena kerusakan alam. Namun sadarilah Dewan Juri, kenyataannya saat ini banyak tempat-tempat pariwisata yang merupakan hasil dari tambang timah. Di Belitung Timur sendiri kita memiliki kolong minyak, kita memiliki open pit, di Kelapa Kapit sendiri di bagian Belitung Timur kita memiliki kolong cinta, di mana itu merupakan suatu tempat pariwisata yang merupakan hasil dari tambang timah itu sendiri. Dan pada akhirnya apa? Tambang timah itu tidak akan merugikan sektor pariwisata, tapi malah meningkatkan sektor pariwisata karena banyak masyarakat yang tertarik untuk pergi ke daerah tersebut karena memiliki sektor pariwisatanya. Dewan Juri, Dewan Juri sadarilah hal yang harus kita untungkan adalah Bangka Belitung itu sendiri. Di sini mestinya kita harus bisa menguntungkan dari Belitung Timur itu sendiri. Pada dunia kami, kerusakan lingkungan itu tidak akan tercipta karena dari awal pembicara satu kami telah membingkai bahwasannya tambang timah itu akan diatur oleh industri. Karena apa? Karakteristik di industri tambang timah, suatu industri mempunyai aturan yang terikat dengan masyarakat sehingga industri itu sudah bisa membandingkan dan mempertimbangkan keputusan mereka. Dan yang lalu B, mereka itu punya regulasi. Ketika mereka melakukan penambangan timah, mereka punya mekanismenya sendiri. Mereka melalui tahap perencanaan matang dengan diskusi bersama berbagai aktor penting termasuk masyarakat lokal. Sehingga masalah terburuk di dunia kami yang kalian takutkan itu bahwa alam akan rusak, lingkungan akan rusak, kalian tidak bisa makan ayam goreng karena ayamnya sudah hilang, itu tidak akan pernah terjadi Dewan Juri. Dan ketakutan kalian, kasus terburuk di dunia kami itu tidak akan ada dan tidak akan tercipta. Sedangkan kasus terbaik di dunia kami, hidup orang-orang akan lebih sejahtera. Mengapa? Karena ekonomi itu membawa dampak yang paling banyak karena tambang timah itu akan membawa dampak ekonomi yang sangat banyak. Ekonomi akan tetap lebih maju karena masyarakat tetap bisa menambang dan ekonomi akan stabil. Pada akhirnya pengangguran tidak akan ada dan aktor rentan di dunia kami saat ini akan tetap
tidak melakukan tambang, masyarakat yang hanya berjualan di pasar juga akan merasakan kerugian dari hilangnya ekonomi, dari hilangnya tambang timah itu sendiri. Dan pada akhirnya apa? Tambang timah itu di dunia kami akan jauh-jauh lebih menguntungkan sektor ekonomi. Sedari awal, pembicara ketiga dari tim pro menyebutkan bahwa kami tidak menyebutkan manfaat apa manfaat yang lebih unggul di dunia kami. Sekarang saya sudah menyebutkan manfaat apa yang lebih unggul, dan tolong didengar dari tim pro. Masuk ke dalam poin-poin yang akan saya pertegas dalam perdebatan ini. Pertama, mengapa pada akhirnya industri akan menjaga keberlangsungan, pada akhirnya industri akan menjaga ekonomi masyarakat bakal dilindungi Dewan Juri. Dan saat ini perekonomian masyarakat masih sangat amat bergantung di pertambangan timah. Dan pada akhirnya apa? Manfaat ekonomi jauh lebih banyak karena sekarang masyarakat di Timur Tambang itu banyak ditutup oleh orang-orang dan tidak boleh menambang lagi. Dan masyarakat yang menganggur bukan hanya ekonomi yang akan turun, namun keamanan juga tidak akan stabil. Mengapa? Begini Dewan Juri, sadarilah status quo saat ini pemerintah itu tidak bisa menyediakan lowongan pekerjaan yang banyak, dan pada akhirnya apa? Mereka terpaksa mencari solusi yang paling solusi yang paling buruk apa? Mereka bisa melakukan pencurian, mereka bisa melakukan perampokan, dan pada akhirnya itu apa? Akan merugikan masyarakat lokal itu sendiri. Dan juga hal yang paling buruk yang terjadi akan tercipta yaitu adalah korupsi, karena mereka tidak tahu mereka harus melakukan apa, dan pada akhirnya apa? Mereka juga akan melakukan korupsi, dan pada akhirnya di dunia pro juga akan terjadi korupsi itu sendiri. Yang kedua, mengapa pada akhirnya ini akan memajukan peradaban Bangka Belitung? Dewan Juri, sadarilah jika saat ini kita masih memiliki industri timah yang memadai. Pada saat dulu kita memiliki PT Timah di Tanjung, di Belitung Timur, kita memiliki tambang timah pada zaman dulu. Namun sekarang sudah tidak ada lagi. Bayangkan jika tambang timah itu masih ada, PT Timah itu masih ada, maka apa pada akhirnya kita bisa bekerja sama dengan industri luar negeri maupun dalam negeri pada akhirnya, dan hal tersebut tentu akan menguntungkan sektor ekonomi. Tentu itu akan menguntungkan sektor ekonomi kita sendiri, bukan pada akhirnya karena kita bisa bekerja sama dengan sektor di luar negeri, sektor di dalam negeri, itu akan menguntungkan ekonomi. Dan Dewan Juri, saya pertegas kembali bahwa dari awal pembicara pertama, pembicara kedua hingga saya sudah menyebutkan mengapa kami layak menang pada perdebatan kali ini, mengapa bahwasanya memang tambang timah itu jauh lebih membawa manfaat ekonomi yang lebih banyak ketimbang kerugian sosial lingkungan itu sendiri. Maka dari Dewan Juri, saya bangga menjadi tim kontra. Silakan pembicara penutup tim kontra. Oke, pidato penutup akan mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Juri, sampai sekarang tim pro gak mau maju, ingin stuck di situ saja. Mereka gak mau bubble ini jadi provinsi modern. Mereka hanya ingin bubble jadi provinsi yang dibuat terus. Maka dari itu mari kita modern, mari kita taruh emosi dengan juri. Juri, lalu perdebatan kita kali ini sangat menunjukkan bahwa tim kontra lebih unggul. Mengapa juri? Satu, mereka tidak paham aktor utama musik ini industri pertambangan timah bukan. Apa ini gak sama dengan penambangan timah ilegal pada akhirnya. Mereka gak paham musik dari juri. Dua, timah itu gak bisa dikerok terus dan gak boleh habis. Dan juga mereka mengaku bahwasanya ekonomi akan turun. Juri, dua premis inilah yang membuat tech pro kayak bunuh diri akan argumentasi mereka. Juri lihat deh juri, timah itu sudah diberikan oleh Tuhan bukan melimpah itu takdir kita. Jadi ini emang rezeki dari anak kita yang harus kita syukuri dan manfaatkan bukan pada akhirnya. Maka dari itu ekonomi akan maju karena Pak timah terus berjalan di sisi kami. Berbeda di sisi pro itu gak ada dari juri. Iya, dia mengatakan ini karena mereka gak bisa lihat kalau timah itu gak dikerok terus. Yang masyarakat akan miskin pada akhirnya di sisi mereka bukan. 4. Timah itu akan menjadi mahal kalau diolah menjadi produk. Oleh pembicara kedua mereka, dia juri mereka gak paham bahwasanya bubble itu masih mundur. Mereka gak memiliki kemampuan atau teknologi yang cukup untuk mengolah timah menjadi sebuah produk. Maka dari bisnis kami ingin adanya kemajuan ekonomi tetap mempertahankan timah agar banyak masuk investor untuk membangun sebuah infrastruktur ataupun alat-alat agar pada akhirnya bubble akan dapat produk timah pada akhirnya bukan. Oke, juri masuk ke mengapa tim kami lebih unggul dari argumentasi kami. 1, dari juri, industri pertambangan timah di sisi kami itu tetap
industri pertambangan timah, mereka masih mengawasi, menimbang, dan memastikan apakah ini tetap berjalan dengan baik sesuai dengan kepentingan masyarakat. 2. Juri, kebermanfaatan ekonomi itu lebih banyak di sisi kami, karena pada akhirnya ketika timah itu ditimbang, maka masyarakat itu akan lebih mudah mendapat pekerjaan, gak bingung untuk mencari pekerjaan yang pada akhirnya itu sulit untuk dicari. Dan juga pada akhirnya di sini itu akan membawa peradaban dengan juri, karena kami sadar ketika timah ini terus ada dan tetap dioptimalkan, maka akan banyak investor itu akan menambahkan ataupun membangun infrastruktur modern di daerah Babel. Dan pada akhirnya apa? Ini seperti kilas balik di Manggar, itu di Manggar itu seperti kota modern dan banyak sekali infrastruktur yang modern pada akhirnya di Manggar, dan pada akhirnya Manggar menjadi kota yang maju. 3. Dan juri, mengapa kami berani menang? Karena kami di sini membuktikan bahwasannya pada akhirnya di sisi kami itu malahan akan meningkatkan ataupun dampak sosialnya akan lebih minim, karena pada akhirnya ketika timah itu ada, maka kestabilan masyarakat akan tetap terjaga, karena penculikan, perampokan atau pembunuhan karena motif ekonomi itu gak akan terjadi di sisi kami. Dan pada akhirnya berbagai kali binasa dan argumen panas tim kontra lain menang dalam debat. Bicara penutup tim pro. Sebelumnya saya akan mengatakan bahwa pada saat dalam perdebatan ini akan kami tafsirkan ke dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan selanjutnya perlu disadari bahwa segala bentuk penentangan dalam hal ini hal-hal yang sensitif akhirnya tidak akan kami terapkan di sini pada akhirnya. Baik, saya akan memulai perdebatan ini dalam 3, 2, 1. Sadari juri, tim lawan terus mengglorifikasikan aktor yang akan mereka lindungi adalah masyarakat. Namun, sadari bagaimana pada akhirnya matriks keuntungan mereka hanya terus memberikan keuntungan pada eksportir ini. Parameter kekhawatiran mereka, bagaimana masyarakat itu akan kelaparan, kami paham apa yang mereka inginkan, dan kami sudah membidas itu di pembicaraan 1 dan pembicaraan 2 kami. Dan sadarilah juri, bahwa kekhawatiran mereka pada akhirnya tidak akan terjadi di sisi kami. Bagaimana pada akhirnya mekanisme yang mereka tawarkan hanya akan memberikan implikasi pada matriks waktu yang singkat. Sedangkan juri, kami menawarkan solusi bagaimana itu tidak hanya berdampak pada masyarakat yang punya koneksi
ada